Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Semangat ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabarnya Bu Darti, Bu Retno, Bu Ira? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu Ria. Terima kasih. Sebelum kita masuk materi hari ini, aku mau ngajakin nyanyi dulu ya. Biar semangat ya. Boleh, Ibu. Yuk, sama-sama kita main jari ya. Jarinya diangkat dulu semuanya. Kita perkenalan jari ya, Ibu-ibu ya. Jari. Ini namanya jari jempol, pol. Ini namanya jari jempol, pol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau sekolah nggak boleh ngompol. Ini bisa Ibu terapkan di anak-anak kita di kelas bawah ya, Ibu-ibu ya. Baik. Ini namanya jari telunjuk, juk. Ini namanya jari telunjuk, juk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau sekolah nggak boleh ngantuk. Ini namanya jari tengah, ngah. Ini namanya jari tengah, ngah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau sekolah nggak boleh lengah. Ini namanya jari manis, nis. Ini namanya jari manis, nis. Apa kata jari manis? Sayang kalau sekolah nggak boleh Teh nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau sekolah nggak boleh keliling. Banyak anak-anak kita kelas bawah kalau sekolah. Iya, tidak boleh jalan-jalan. Keliling. Oke. Jadi bisa diterapkan di kelas bawah ya. Baik Ibu-ibu, terima kasih. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau pimpin doa, bantu saya? Boleh, Ibu, saya aja, Bu. Terima kasih, Bu Ira. Monggo silahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajarannya yang akan kita dapatkan ilmunya Bu Ria pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Setelah tadi kita berdoa, yuk sama-sama kita masuk ke materi ya. Bisa kita lihat, kali ini aku mau membahas tentang TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yuk kita lihat perkembangan TIK. Perhatikan contoh perkembangan TIK berikut ini. Pada masa lampau, kita memiliki beberapa model alat komunikasi, seperti koran, televisi, radio, dan lain-lain. Ya, itu termasuk alat komunikasi, tapi komunikasi satu arah yang tidak bisa kita balas pesannya secara langsung ya Ibu-ibu. Dan termasuk juga papan reklame yang sering kita lihat di jalan-jalan itu termasuk juga alat komunikasi, tapi hanya satu arah. Ya. Next. Nah, perkembangannya pada saat ini sangat begitu pesat ya Ibu-ibu ya. Pada masa milenial seperti ini, perkembangan TIK sangat berkembang pesat. Kita bisa berkomunikasi dengan berbagai media yang canggih, seperti media komunikasi di bawah ini. Kita lihat ada Facebook, ada Line, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Gmail, Skype, dan lain-lain. Seperti kita saat ini, kita berkomunikasi melalui Zoom ya Ibu-ibu ya. Iya. Nah, ini termasuk perkembangan TIK pada saat ini sangat-sangat
pesat. Bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mengimbangi zaman yang milenial ini, Ibu-ibu? Caranya adalah dengan kita belajar dan mencari ilmu yang ada di Google ya Bu. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang ingin kita ketahui. Baik, next. Nah, setelah kita tahu perkembangan komunikasi dari dari zaman dahulu kepada zaman sekarang saya mau tanya, setelah melihat contoh perkembangan TIK tersebut, silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Coba ibu-ibu sebutkan contoh perkembangan TIK di sektor pendidikan yang Anda ketahui. Jadi, kalau perkembangan alat komunikasi kita sudah bisa lihat ya. Ada yang bisa jawab kira-kira? Saya Ibu bisa. Ya, terima kasih Bu Ira, silakan. Contohnya Bu, di bidang pendidikan dulunya kita masih mengisi rapor secara manual. Sekarang Bu kan kita udah e-rapor Ibu. Jadi kita harus online, harus melalui jaringan. Gitu Benar, Ibu. terima kasih Bu Ira. Nah, itu yang sangat mencolok dan terlihat oleh guru-guru sekarang ya. Zaman dahulu kita masih menulis rapot secara manual di rapot merah ya Bu Ira ya. Iya Bu. Iya. Di rapot merah ya. Kalau di SD negeri biasanya rapotnya warna merah. Nah, sekarang kita sudah canggih menggunakan e-rapot ya. Tinggal cetak print ya. Coba ada yang bisa menambahkan lagi? Terima kasih Bu Ira. Saya Sama-sama Ibu. Ya, Bu Retno. Ya, karena sekarang masa pandemi, jadi perkembangan teknologi lebih kepada platform pembelajaran online. Benar, betul. Ruang belajar, ruang guru, merdeka guru belajar, Iya, classroom ya. lain-lain. belajar. Berikutnya lagi guru yang mungkin tadinya gaptek, gaptek, sekarang jadi melek IT, misalkan dalam pembelajarannya, sekarang lebih memanfaatkan WhatsApp ataupun Google Classroom ataupun Google Form untuk latihan-latihan soalnya. Tambah lagi dengan Google Meet atau Zoom untuk tatap muka online. Gitu Ibu. Betul. Terima kasih Bu Retno. 100 itu betul sekali ya. Jadi pada masa pandemi ini perkembangan TIK itu sangat-sangat membantu untuk pembelajaran jarak jauh ya. Yang kita tidak bisa bertatap muka, kita bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom atau Google Meet. Yang biasanya dulu saat pertama kali pandemi kita hanya menggunakan WhatsApp group, tapi sekarang kita sudah berkembang. Bisa kita download rumah belajar contohnya, atau kita memberikan materi dari Classroom, memberikan assessment menggunakan Google Form, dan lain-lain ya. Nah, itu perkembangan yang sangat-sangat pesat di sektor pendidikan. Begitu. Terima kasih Bu Retno dan Bu Ira. Boleh next? Ya Bu, dari saya mungkin ya Bu ada tambahan. Oh iya boleh Bu Darti silakan. Dari Bu Retno cara menjelaskan bisa melalui Google Zoom atau virtual Meet. Nah, kalau yang sekarang kan karena masa COVID, nah anak-anak kan melakukan pembelajarannya melalui PJJ. Jadi anak-anak tidak bisa mengerjakan menggunakan kertas. Nah, anak-anak zaman sekarang bisa mengerjakan soal melalui aplikasi kuis atau Google Form gitu. Itu sih perkembangan zaman sekarang, Bu. Benar. Terima kasih Bu Darti. Bahkan anak-anak zaman sekarang malah lebih eksis dibanding kita ya. Sudah mengerti masalah tentang kuis, Brainly dan lain-lain ya. Bahkan mereka lebih mencari tahu, lebih update daripada kita ya. Nah, guru-gurunya jangan sampai jangan sampai kalah sama siswa-siswanya ya. Ya. Terima kasih. Boleh next.
Sebentar ya Ibu-ibu. Nah, setelah kita lihat perkembangan komunikasi tadi, sekarang kita bahas tentang komponen komunikasi. Ada apa aja sih komponennya? Komponennya yaitu ada komunikan, ya. Dan komunikan itu apa komunikan? Siapa yang tahu? Orang yang Dalam satu kumpulan. itu Orang yang melakukan komunikasi. community. Komunikan itu orang yang mengirim pesan. Komunikan ya. Jadi ada orang yang mengirim pesan, ada orang yang menerima pesan. Jadi siklusnya adalah pengirim pesan, mengirimkan pesan melalui media, kemudian diterima oleh penerima pesan, ya. Nah, oleh penerima pesan, penerima melakukan feedback atau umpan balik. Ya, seperti misalkan saya bertanya, halo Bu Darlina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Ria. Saya Baik, alhamdulillah Bu. baik-baik, alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih. Nah, melalui contoh tersebut, saya sebagai pengirim pesan bertanya. Pesannya adalah pertanyaan, ya, tentang keadaan Bu Darlina. Nah, melalui media apa? Media saat ini yang dilakukan adalah melalui media Zoom, ya. Penerima pesannya siapa? Penerima pesannya adalah Bu Darlina, ya. Nah, setelah saya bertanya, Bu Darlina pun melakukan feedback atau umpan balik dengan cara menjawab pertanyaan saya. Seperti itu siklusnya ya Ibu-ibu ya. Nah, di situ gambarnya ada sedang pasangan yang sedang kasmaran ya. Nah, kalau kasmaran kayak gitu biasanya komunikasinya sangat lancar sepertinya ya. Baik. Nah, di antara komponen komunikasi, jangan lupa di tengah-tengah itu pun ada gangguannya. Apa aja sih gangguannya? Coba kita lihat next. Nah, ini alamat akun ya, nggak apa-apa. Nah, gangguannya itu bisa berupa apa? Bisa berupa sinyal, ya, jaringan yang tidak bagus. Apalagi coba kira-kira? Listrik, Kalau Bu, HP listrik. yang tiba-tiba nge-lag. Listrik. Ya, benar. Listrik, Bu, listrik. Kapasitas alat yang tidak mendukung. Ya betul, benar-benar itu salah Data satu. kuotanya yang habis. Iya, itu juga benar. Listriknya, Bu Ria, listrik. Listriknya ya Bu, Perangkatnya yang jadi tiba-tiba hang, Tiba-tiba Bu. habis baterai. iya Ya, benar. aliran yang kurang stabil, aliran listrik. Iya, seperti kita tadi sering terpental dari Baheng, sini Bu. ya Bu ya. Nah, itu juga termasuk gangguan komunikasi ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita bahas lagi tentang alamat akun. Nah, lihat nih. Kalau sekarang Bu mengirim pesan itu menggunakan media sosial ya. Itu menggunakan alamat akun atau Gmail. Bapak Ibu sekalian pasti semuanya punya Gmail ya, baik Gmail dinas maupun Gmail pribadi. Nah, sekarang gampang Ibu-ibu kalau mau mengirim pesan tinggal ketik, klik langsung sampai hitungan detik ya. Nah, kalau zaman dahulu kita mengirimkan surat misalkan ya, juga harus memuat alamat si penerima surat ya yang tepat supaya pesannya tidak nyasar ya. Apanya? Baik, next. Nah, sekarang kita bahas perangkat TIK. Apa aja sih? Termasuk perangkat TIK yang sering digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Ya, salah satunya adalah komputer, laptop, dan gadget ya. Langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, ada beberapa cara untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Ya, yang pertama user manual atau manual book perangkat. Jadi ada pengguna yang menggunakan buku perangkat. Biasa kalau kita beli handphone ada ya Bu bukunya? Iya, buku petunjuk ya. Buku petunjuk betul. Di situ pasti ada terdapat
spesifikasi dari gadget kita, baik laptop maupun handphone ya. Kemudian kotak pembungkus box kardus. Nah, kalau kita beli gadget baru, handphone baru, pasti di kardus di belakangnya itu ada spesifikasinya. Kita tinggal bisa lihat berapa RAM-nya gitu ya. Kemudian informasi dari pencarian internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki ya. Misalkan Bu Darlina misalkan pakai handphonenya apa Bu Darlina? Samsung. Samsung ya. Nah, sekarang Bu Darlina bisa tuh googling di internet spesifikasi Samsung apa misalkan tipenya S20 misalkan yang terbaru ya Bu Darlina. Wah, kece banget itu gadgetnya ya. Terbaru. Nah, Mahal, itu Ibu. iya. Jadi spesifikasinya bisa dicari menggunakan internet ya. Lanjut next. Nah, setelah kita punya nih gadgetnya nih, bagaimana sih kita isi gadget kita menggunakan platform teknologi atau aplikasi dan cara mengoperasikannya ya. Kalau di laptop kalau di handphone, kita bisa menggunakan aplikasi, mencari aplikasi atau menginstal aplikasi menggunakan Google Play ya. Jadi dari Google Play bisa install WhatsApp, bisa install Line, Rumah Belajar, Zoom dan lain-lain ya. Nah, biasanya ada 2 cara untuk mendapatkan dan mengoperasikan sebuah produk platform teknologi atau aplikasi. 1, memasang atau install pada perangkat. A, pada perangkat komputer desktop atau laptop. Nah, cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan 1 atau lebih file aplikasi dengan format exe ya, untuk dapat langsung dipasang pada perangkat komputer atau laptop ya. 2, mengaksesnya langsung melalui web browser. Cara ini dilakukan apabila penyedia aplikasi menyediakan akses ke alamat situs tertentu untuk dapat mengoperasikannya kembali ya. Jadi selain dari Google Play, ibu-ibu bisa mendownload aplikasi menggunakan browser masing-masing. Boleh dari Chrome atau apa yang punya ibu ya, yang biasa ibu pakai, itu bisa ya. Baik, next. Nah, dalam subbahasan 1.3 komponen perangkat TIK, kita sudah bisa sama-sama melihat pentingnya alamat, identitas, dan akun sebagai komponen perangkat TIK. Mengapa akun pembelajaran, mohon maaf ini mungkin salah ketik ya. Nah, sekarang pembahasan yang terakhir adalah tentang rumah belajar. Di sana ibu-ibu bisa menggunakan aplikasi rumah belajar yang sangat-sangat berguna untuk mencari materi untuk siswa-siswa kita ya. Bisa di-download langsung di handphone bisa, kemudian di laptop juga bisa ibu explore. Di sana banyak sekali, banyak kuis, banyak bank soal dan lain-lain. Saya pun sudah mengimplementasikan kepada anak-anak ya, ibu-ibu. Kebetulan kemarin saya ikut pembatik level 2. Jadi di sana mewajibkan kita untuk mendownload rumah belajar. Yang tadinya saya nggak tahu apa sih itu rumah belajar. Ya, ternyata di sana banyak sekali Bu materi-materi yang perlu kita tahu, yang belum kita tahu, RPP dan lain-lain. Bank soal, ada satu platform yang menarik buat saya yaitu Jelajah Angkasa. Jadi ibu-ibu bisa mengajak anak-anak untuk mengetahui ada apa aja sih kira-kira di tentang luar angkasa begitu. Jadi di sana tuh terlihat jelas planet kita seperti apa, planet tetangga seperti apa gitu ya, dan galaksi-galaksi di sana tuh terlihat jelas begitu ya. Kemudian lihat
A. Materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. B. Akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik dan tenaga kependidikan. C. Akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud, akun pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Nah, ini adalah fungsi dari akun belajar ID. Ya. Jadi, sebisa mungkin kita guru-guru mendownload Rumah Belajar supaya kita tidak tertinggal jauh oleh siswa-siswa kita ya Ibu-ibu ya. Nah, coba dari materi ini ada yang mau menambahkan Bu Ira atau Bu Retno? Kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang mau ditambahkan karena udah sangat lengkap materinya. Cuman mau menanyakan aja, Ibu. Ya. Bu, tadi kan banyak perangkatnya itu, Bu. Ada nggak, Bu, solusi bagi bagi kami-kami yang memang mungkin belum punya perangkat untuk mengakses rumah belajar itu, Bu. Sepertinya seru ya, Bu ya. Tapi pas diakses terkadang ada media-media bahan ajar yang tersedia di sana itu enggak mampu untuk ditampilkan di HP kami seperti itu, Bu. Mungkin gadgetnya belum support kali ya Bu Ira ya. Kalau Iya, benar, Ibu. belum kuat mengangkat materi yang ada di rumah belajar, memang ada sebagian materi yang kapasitasnya berat ya. Kalau untuk mendownloadnya menggunakan handphone itu memang sangat berat ya. Solusinya kita cari media seperti laptop biasanya yang disediakan oleh sekolah begitu ya. Kalau di rumah solusinya ya untuk anak-anak kita berikan materi yang ringan-ringan saja dulu begitu Bu Ira. Karena kalau anak-anak biasanya mereka bisa lebih eksplor dibanding kita, nanti dia malah lebih mencari materi yang lebih eksplor dari kita lah pokoknya gitu. Ada lagi? Baik, Ibu. Sudah jelas ya Bu semuanya. Ya, Karena terima kasih. paparannya sudah cukup jelas dan bahan-bahan ini sering kita gunakan sehari-hari ya. Iya, mungkin bisa mengena banget ya Bu Darlina ya. Untuk supaya kita kelancaran bisa- tugas kita, semua itu sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari seperti itu. Benar, sangat menjadi kebutuhan kita untuk memberikan materi kepada anak-anak. Baik, Ibu-ibu, apakah sudah selesai slide-nya ya Bu Darti? Mohon maaf. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Bu Darti telah membantu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita ya, ada baiknya kita berdoa untuk menutup materi kita kali ini. Boleh dibantu oleh siapa yang bisa bantu saya menutup pembelajaran? Saya Bu, boleh. Ya, terima kasih Bu Retno. Baik teman-teman, terima kasih Bu Ria. Alhamdulillah, Bu Ria sudah menjelaskan sangat jelas materi tentang teknologi. Teman-teman, waktu kita tutup ya hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Retno, terima kasih ibu-ibu yang lain, sehat semua, salam sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu Ria materinya.